DPRD DIY menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi DIY ke-269 dengan agenda utama mendengarkan pidato Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi DIY ke-269 kali ini adalah yang pertama kali dilakukan. Rapat terasa sangat istimewa karena semua peserta rapat mengenakan pakaian tradisional Jawa, mengenakan blangkon dan kebaya. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Danrem 072 Pamungkas, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu disajikan pementasan seni budaya tari Sekar Budi Astuti, persembahan dari Dinas Kebudayaan DIY. Tarian ini merupakan salah satu tari klasik gaya Yogyakarta yang diciptakan oleh KRT Sasminto Dipuro pada tahun 1977. Ada 4 penari yang membawakan tari Sekar Budi Astuti. Keempat penari tersebut adalah Sakrina Seril, Safina Aurelia Aviani, Frina Puri Widyowati, dan Amara Primananda yang disuguhkan khusus untuk memperingati Hari Jadi DIY ke-269 yang digelar dalam rangka sidang paripurna istimewa di gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Penampilan 4 penari muda yang membawakan tari klasik Sekar Budi Astuti memukau pimpinan dan anggota DPRD DIY dan Forkopimda DIY termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Usai sajian tari Sekar Budi Astuti, sidang paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi DIY ke-269 dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pembacaan teks Pancasila. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi yang didampingi Wakil Ketua Huda Tri Yudiana, Atmaji dan Anton Prabu Semendawai, dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta seluruh OPD dan jajaran Forkopimda DIY dan beberapa perwakilan dari kabupaten dan kota yang ada di DIY hadir guna mendengarkan langsung pidato dari Gubernur DIY. Rapat paripurna ini merupakan salah satu pelaksanaan dari aturan dalam Pasal 5 Perda tentang Hari Jadi DIY. Pada pasal tersebut tertuang bahwa DPRD DIY akan menyelenggarakan rapat paripurna guna mendengarkan pidato gubernur pada tanggal 13 Maret setiap tahunnya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada pidatonya mengungkapkan bahwa peringatan Hari Jadi DIY sebagaimana yang tertuang dalam Perda DIY Nomor 2 Tahun 2024 merupakan pengingat bersama untuk berkolaborasi dalam semangat Mangayu Bagyo. Selain itu, Gubernur berharap ke depan kebersamaan ini dapat terus terjalin untuk menata pemerintah dalam upaya membangun masyarakat. Pada tanggal 13 Maret tahun 1755 juga menandai puncak jiwa kemerdekaan yang digelorakan oleh Pangeran Mangkubumi guna melepaskan diri dari hegemoni kolonialisme Belanda untuk membangun sebuah peradaban baru yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat. Berikut jalannya sidang paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD DIY Nur Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD DIY, yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Kapolda DIY, dan Komandan Korem 072 Pamungkas, yang kami hormati Gubernur AU dan Lanut Adi Sucipto dan Lanal, Kepala Binda DIY,
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Kepala Kantor BPK, Perwakilan DIY, Kepala Bank Indonesia Perwakilan DIY, dan Kepala OJK. Yang kami hormati Wali Kota dan Bupati se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua DPRD Kota dan Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, pejabat instansi vertikal dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta para pejabat pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Pengageng Kesultanan Ngayu Yogyakarta Diningrat dan Pengageng Kadipaten Puro Pakualaman, yang kami hormati saudara-saudara dari pers dan media massa, serta segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti pidato Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peringatan hari jadi ke-269 Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Dengan senantiasa memohon petunjuk serta bimbingan Allah dan diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta masa persidangan 1 tahun 2024 pada pukul 10:30 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini dilaksanakan berdasarkan 1. Peraturan Daerah DIY nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Maret tahun 2024. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, pertama-tama saya selaku Ketua DPRD DIY beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat kepada Gubernur DIY beserta seluruh warga masyarakat di DIY yang telah mencapai persetujuan bersama atas Raperda DIY dan menetapkan tanggal 13 Maret menjadi hari jadi DIY dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Maret 2024. Dengan ditetapkannya tanggal 13 Maret sebagai hari jadi DIY merupakan wujud penyempurnaan dari identitas DIY. Kami berharap penetapan tanggal 13 Maret tahun 13 Maret 1755 sebagai hari jadi daerah istimewa Yogyakarta memiliki makna yang dalam bagi seluruh pemangku kepentingan di DIY. Tidak saja sebagai identitas, tetapi juga kebanggaan dan penyemangat untuk terus membangun dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama menuju DIY sebagai daerah tujuan wisata, kota budaya, dan pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. Kami memandang peringatan seremonial, atraksi, upacara, dan lain-lain menjadi hal yang penting. Tetapi jauh lebih penting adalah semangat menjadikan momentum untuk bekerja lebih keras guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan ketentraman seluruh warga daerah istimewa Yogyakarta. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna istimewa DPRD DIY, yaitu mendengarkan pidato Gubernur dalam rangka peringatan hari jadi ke-269 Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Kepada Gubernur kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati segenap pimpinan, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati pimpinan, baik instansi vertikal maupun para anggota DPD dari Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para anggota Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para instansi vertikal, Bapak Bupati, Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Sekda dan seluruh para anggota OPD Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sematkan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan kemurahan hatinya, hari ini juga kian penuh makna, seiring harapan bahwa greget hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditegaskan melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2024 menjadi undangan bagi batin kita untuk berkolaborasi dalam semangat Mangayu Bagio, dan untuk selanjutnya dapat memanfaatkan setiap detik kebersamaan sebagai langkah maju dalam menata pemerintahan, seiring upaya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Atas pengesahan peraturan daerah tersebut, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota panitia khusus yang telah membahas perda tersebut, dan kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang berkenan memberikan berbagai dukungannya. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Dengan harapan dan visi yang jauh ke depan, pengesahan peraturan daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta membuka lembaran baru sejarah kita. Momentum Hari Jadi bukan hanya sekedar penanda waktu, namun sebuah simbol perubahan yang berdampak mendalam terhadap perjalanan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengukir jejak keistimewaan dalam kanvas sejarahnya. Ditinjau dari perspektif identitas, perda Hari Jadi bukan sekumpulan lembar kertas semata, melainkan menjadi pijakan untuk memperkuat karakter dan jati diri Yogyakarta sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perda ini juga menjadi fondasi bagi pemerintah dan masyarakat DIY untuk membangun masa depan, mengambil inspirasi dari nilai-nilai budaya yang agung dan spirit perjuangan yang telah melekat dalam jiwa kejogjaan masyarakat sejak dahulu kala. Dan ditinjau dari dimensi historikal, aspek sejarah tidaklah dipandang sebagai kenangan semata,
tapi juga dijadikan landasan dalam penyusunan perda hari jadi DIY, mencerminkan falsafah Historia est magistra vitae. Sejarah adalah guru yang terbaik. Dengan karisma dan kekuatannya, sejarah akan menjadikan umat manusia lebih bijaksana dengan tidak mengulang kesalahan yang sama, sekaligus memberikan bimbingan bagaimana sebuah peradaban harus diatur dan dikembangkan dengan mengedepankan kemanusiaan. Lembaran naskah akademik yang lahir dari riset mendalam telah mengungkap setiap momen penting berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta dan seluruh perjalanannya hingga saat ini. Aspek historis jualah yang menjadi kunci dalam menetapkan identitas dan keberadaan Yogyakarta dalam konteks yang lebih luas. Dari sisi politis, penetapan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah manifestasi dari kesatuan pemikiran dan dukungan masyarakat, mengukuhkan fakta sejarah, dan memperkuat kesepakatan kolektif tentang pentingnya momen ini. Dukungan dari DPRD sebagai representasi lapisan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya menguatkan fondasi keistimewaan Yogyakarta, tetapi juga memperkaya keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan merujuk pada rangkaian histori dan nilai budaya yang menjadi penegas hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta itu, dan dengan berpedoman pada hasil kajian yang disajikan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta tentang hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka hari lahir Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 13 Maret 1755 atau dalam kalender Jawa Kemis Pon tanggal 29 Jumadil Awal tahun B1680. Secara lebih detail dan mendalam, beberapa fakta sejarah dan nilai budaya berikut menjadi dasar-dasar yang pada akhirnya menetapkan tanggal 13 Maret 1755 sebagai hari lahir DIY. Pada hari tersebut, di Hutan Beringan, Sultan Hamengkubuwono secara resmi mendeklarasikan berdirinya Adeging Nagari dalam Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, yang juga menandakan pembentukan negara dan pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, lengkap dengan elemen pemerintahan, wilayah dan rakyatnya, meskipun istana belum terbangun. Dalam momen tersebut, Sultan Hamengkubuwono resmi menyatakan wilayah kekuasaannya sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat terletak di Hutan Beringan yang juga dikenal sebagai Beringin atau Pabringan, di mana terdapat sumber air Pacetokan dan Pesanggerahan Garjitowati. Awalnya pembangunan pesanggeran ini digagas oleh Sunan Amangkurat IV yang meninggal sebelum selesainya proyek tersebut. Kemudian diteruskan oleh Sunan Pakubuwono II yang menghasilkan pesanggerahan yang berganti nama menjadi Ayodhya. Lokasi ini juga berfungsi sebagai tempat istirahat sementara untuk jenazah bangsawan Mataram dari Surakarta sebelum dikebumikan di Imogiri.
Tanggal 13 Maret 1755 sekaligus menjadi momentum di mana untuk pertama kalinya digunakan nama Ayodhya yang kemudian dilafalkan menjadi Ngayodhya atau Ngayogya, dan kata inilah kemudian dijadikan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang berarti tempat yang baik dan sejahtera yang menjadi suri toladan keindahan alam semesta. Dalam tradisi Jawa, Ngayogyakarta merupakan nama negara baru yang terdiri atas separuh bumi Mataram, yang sekaligus juga nama ibu kota negara. Kesamaan ini mengandung makna bahwa ibu kota bukan hanya pusat administratif pemerintahan atau perniagaan, tetapi juga merupakan cerminan dari keseluruhan nagari. Sementara ungkapan Hadiningrat mengisyaratkan bahwa secara konseptual dicita-citakan agar nagari ini dapat menginspirasi dunia dengan keindahan, kesempurnaan, dan keunggulannya. Tanggal 13 Maret 1755 sekaligus menandai puncak jiwa kemerdekaan yang digelorakan oleh Pangeran Mangkubumi untuk melepaskan diri dari hegemoni kolonialisme Belanda, untuk membangun sebuah peradaban baru yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat. Waktu ini juga menyimbolkan persatuan kewilayahan Yogyakarta, karena pada masa ini Sultan Hamengkubuwono I, wilayah Yogyakarta belum terpecah akibat intervensi kolonialisme. Peristiwa Hateging Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini secara de jure sudah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk menjadi sebuah negara yang berbentuk kesultanan, yaitu pemimpin, rakyat, wilayah, dan pemerintahannya. Pimpinan dan para anggota dewan, serta hadirin yang kami hormati. Dengan berdasar pada perspektif itulah, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, seiring dukungan pemikiran dan kerja kerasnya dalam setiap proses pembahasan, hingga disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-269 ini menjadi cahaya pemandu dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam semangat maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dijiwai nilai budaya dan spirit keistimewaan. Mari jadikan momentum ini sebagai tonggak untuk mewujudkan amanat rakyat, memperkaya dedikasi, memajukan daerah istimewa Yogyakarta, dan mensejahterakan masyarakatnya. Akhir kata, dirgayulah daerah istimewa Yogyakarta beserta segenap rakyatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur atas pidatonya.
Serta rapat paripurna istimewa dan segenap hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna istimewa pada siang hari ini dengan acara mendengarkan pidato gubernur dalam rangka peringatan hari jadi ke-269 daerah istimewa Jakarta tahun 2004 telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD DIY, sekali lagi saya menyampaikan selamat atas hari jadi ke-269 kepada pemerintah daerah istimewa Jakarta dan masyarakatnya. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur daerah istimewa Jakarta, Gubernur Akademi Angkatan Udara, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah istimewa Jakarta, serta kepada segenap hadirin, kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih. Sebagai penutup, marilah rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Daerah istimewa Jakarta pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah istimewa Jakarta pada hari ini pukul 10:53 WIB kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Khusus Raperda Hari Jadi DIY, M. Yazid, mengaku lega dengan telah ditetapkannya Perda Hari Jadi DIY dengan nomor 2 tahun 2024 ini. Yazid mengaku banyak sekali dinamika dalam pembahasan di Pansus. Melalui rapat paripurna ini, Yazid menjelaskan proses penetapan Hari Jadi DIY yang syarat akan rangkaian histori dan nilai budaya. Melalui hasil kajian dan riset mendalam dalam naskah akademik Perda tentang Hari Jadi DIY, maka Hari Lahir DIY ditetapkan pada tanggal 13 Maret tahun 1755 atau Kemis Pon tanggal 29 Jumadil Awal tahun B 1680. Alhamdulillah bahwa Pansus PA 45 sudah berhasil merumuskan tentang Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan alhamdulillah sudah disahkan di dalam rapat paripurna. Dan pada hari ini tanggal 13 Maret 2024 sudah dilaksanakan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kami ini merupakan sebuah tonggak sejarah untuk eksistensi daerah istimewa Yogyakarta. Harapan kami ke depan daerah istimewa Yogyakarta akan semakin maju sesuai dengan cita-cita pendiri Nyai Yogyakarta Hadiningrat Hamengkubuwono pertama atau Hamengkubuwono pertama sebagai negari yang Toto Titi Tenten, Toto Raharjo, sehingga masyarakat yang tinggal di Yogyakarta akan terlindungi hidup di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, Pansus ini bekerja atas perintah pimpinan Dewan, keputusan Dewan, dan Pansus ini adalah Pansus yang kedua tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pada periode yang lalu 2014-2019 ini sempat diajukan raperda yang sama, akan tetapi gagal karena satu dan lain hal. Nah, tentu saja di dalam membahas tentang raperda PA 45 ini tentang Hari Jadi dengan segala dinamikanya, dengan segala permasalahannya, kami berjuang keras bersama teman-teman tim eksekutif, terutama tim perumus naskah akademik, karena memang pada dasarnya bukti yang real kemudian menyebutkan tanggal 13 itu tidak ada, karena memang lemahnya bukti-bukti sejarah. Akan tetapi kami bisa merangkai pasal yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada setelah perjanjian Giyanti ini, dan alhamdulillah kami dapat menemukan beberapa bukti sejarah mulai dari Babat Giyanti, Babat Nyai Yogyakarta, dan babat-babat yang lain. Dan alhamdulillah kami bisa menemukan dari potongan-potongan sejarah, rangkaian-rangkaian sejarah ini
sehingga bisa kita merangkai menjadi bukti sejarah yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga setelah perjanjian Giyanti tahun 1755 saat itu terjadi pada bulan 13 Februari, sebulan setelah itu di Alas Mering, Hamengkubuwono pertama itu mengumpulkan kerabat dan pendukungnya saat itu, kemudian berdarah sabdo bahwa beliau secara resmi mendirikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, setahun setelah itu baru kemudian ditempati secara resmi, yang setahun setelah itu dijadikan menjadi hari jadi kota Yogyakarta, karena dari Gambling, dari Antar Ketawang, kemudian menempati secara resmi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sehingga hari jadi kita, daerah istimewa Yogyakarta, ini adalah 13 Maret 1755. Usai sidang paripurna istimewa Hari Jadi DIY ke-269, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta pimpinan dan anggota DPRD DIY dan jajaran Forkopimda DIY melakukan foto bersama di depan gedung DPRD DIY. Berikut tanggapan Gubernur, pimpinan DPRD DIY dan Sekda DIY tentang adanya Perda Hari Jadi DIY ini. Ya, seperti jadi yang saya sampaikan ya, saya terima kasih yang studinya sempat berhenti, tapi akhirnya juga terselesaikan sebelum habis masa jabatan periode yang lama. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat dan kesadaran baru bagi seluruh warga dalam mengabdi masyarakat. Oke? Apa ya, kita melengkapi ya, menyempurnakan. Artinya yang kemarin sudah ada keinginan itu sudah kita tetapkan jadi perda. Pasti ini mengikat karena sudah menjadi undang-undang. Sehingga pengikatan itu pasti harus kita lalui dengan kebijakan-kebijakan yang perlu ada masyarakat, pasti. Sehingga makna 269 tahun usia kita, itu harapan kita itu masyarakat semakin makmur. Betul-betul bahwa hari jadi ini termanai menjadikan kita lebih maju semuanya. Kira-kira itulah kira-kira. Oke. Dan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD DIY mengucapkan selamat hari jadi kepada daerah istimewa Yogyakarta ke-269. Hari ini istimewa karena hari ini pertama kali kita melakukan rapat paripurna peringatan hari jadi, dan kami tadi juga ada upacara karena kita telah memiliki perda menetapkan perda tentang hari jadi daerah istimewa Yogyakarta, yaitu tanggal 13 Maret ya. Jadi saya kira ini momentum yang bersejarah. Bersejarahnya bukan kemudian hari jadinya itu saja, tetapi dari situ kita tahu ada betapa beratnya perjuangan mendirikan daerah istimewa Yogyakarta dahulu, kemudian betapa kemudian semangat gotong royong yang ada, kemudian kita meneladani hal-hal yang menjadi contoh untuk masyarakat ke depan. Saya kira ini momentum yang baik, dan teman-teman semua terima kasih atas partisipasinya, dan mudah-mudahan hari ini kita tetapkan sebagai hari jadi dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih. Selamat jadi ke-269 sahabat dan istimewa. Semoga saya lama ini segera bisa menjadikan warga daerah istimewa Yogyakarta untuk selamat hari jadi daerah istimewa Yogyakarta.
Hari jadi ini ke 269 tepat di tanggal 13 Maret. Jadi kita memperingati hari jadi DIY ini sebagai hari yang luar biasa. Artinya Yogyakarta didirikan di 13 Maret 1755 dan sekarang 13 Maret juga di tahun 2024, sehingga kita memperingati ini sebagai hari jadinya DIY. Semoga ini bisa menjadi titik tonggak bersejarah buat DIY dan juga masyarakat Yogyakarta. Semoga DIY semakin istimewa lagi, istimewa negerinya, istimewa orangnya, dan juga istimewa dalam urusan pemerintahan dan untuk masyarakat banyak semua. Oke, terima kasih. Yang jelas kita buat sejarah baru ya, karena sebelumnya ini kan sudah kita nantikan beberapa tahun yang lalu juga pernah dilaksanakan, tapi bahasan belum selesai pada sekarang. Ini sebuah langkah untuk menemukan jati diri kita 269 tahun DIY lahir dengan itu tidak pada acara seremonial belaka yang kita saksikan pada hari ini, tapi ikutannya banyak sekali karena pada akhirnya ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Jogja, wajah Jogja ke depan kayak apa. Kita bisa menilai dari perjalanan tahun-tahun yang sudah kita lampaui, dan hari ini kita mulainya walaupun sudah kasih semuanya, akhirnya Perda sudah sepakati kita akan melakukan. Ada 60 aktivitas yang diselenggarakan rentetan peristiwa tahun ini karena mepetnya agenda ya, jadi memang tidak ada persiapan, tapi kolaborasi dengan semua sektor bisa dihadirkan. Hari ini di mana ada acara, lalu ada pangan murah dan sebagainya yang banyak sekali gandeng runtutannya kok ada momen yang tepat kita lakukan. Jadi semua OPD berkolaborasi, yang Kominfo ya kaitannya dengan informasi, yang kesehatan yang UMKM, khususnya yang kita berjalan ke Metapod. Ingatan, jadi inilah awal. Jadi kalau ada masih kurang ya bahan evaluasi kami, kemudian di tahun lebih baik lagi yang kita siapkan lebih baik. Semua pihak berharap dengan adanya Perda Hari Jadi DIY dan akan diperingati setiap tanggal 13 Maret ini akan membawa manfaat dan berkah bagi pembangunan masyarakat DIY. Di mana kita akan melihat jejak perjalanan agama Islam di kota Yogyakarta. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Balik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman.
Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas? Ngonbok jajan, akhirnya nyong tekan ngonbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Di pasal 54 ini menyebutkan bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. di mana kita akan melihat jejak perjalanan agama Islam di Kota Yogyakarta. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. DPRD DIY menggelar rapat paripurna DPRD DIY hari Selasa 5 Maret 2024 dengan agenda pengambilan keputusan kesepakatan Raperda Hari Jadi DIY dengan adanya penandatanganan naskah persetujuan oleh pimpinan DPRD DIY dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam ke-10. Dalam Raperda tersebut, Hari Jadi DIY akan diperingati pada tanggal 13 Maret setiap tahunnya. Sebelum dilakukan penandatanganan kesepakatan, Wakil Ketua Pansus Raperda Hari Jadi DIY, KPH Purwodiningrat, menyampaikan laporan Pansus. Kesepakatan berikutnya kami berikan kepada juru bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 45 tahun 2023. Dipersilakan. Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam bahan acara nomor 45 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang terhormat, pimpinan rapat paripurna beserta pimpinan dewan lainnya. Yang terhormat, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, segenap anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, rekan-rekan pers, media massa, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berjumpa kembali pada rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam bahan acara nomor 45 tahun 2023. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya yang telah menyusun inisiatif rancangan peraturan daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih serta rasa bangga kami sampaikan atas seluruh kerja keras dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya anggota Panitia Khusus Bahan Acara nomor 45 tahun 2023 yang dengan kesabarannya serta ketekunannya menghadiri setiap rapat kerja sehingga Panitia Khusus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Demikian juga kami sampaikan apresiasi kepada para pimpinan maupun perwakilan dari mitra kerja eksekutif dan sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu mendampingi serta membantu dalam setiap agenda kegiatan. Tidak ada kata yang lebih baik, semoga seluruh jerih payah dan kontribusi semua pihak yang ikut melaksanakan pembahasan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan harapan serta doa agar rancangan peraturan daerah ini mampu mendorong peneguhan jati diri dan membuat masyarakat semakin memahami historisitas daerah istimewa Yogyakarta. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tata tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, laporan hasil kerja panitia khusus bahan acara nomor 45 tahun 2023 berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan garis miring kesepakatan, sehingga dapat kami sampaikan dalam sistematika sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Panitia khusus bahan acara nomor 45 tahun 2023 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 88 garis miring K garis miring DPRD garis miring 2023 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam bahan acara nomor 45 tahun 2023. Adapun susunan personalia pimpinan dan anggota panitia khusus bahan acara nomor 45 tahun 2023 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 92 garis miring K garis miring DPRD garis miring 2023 terdiri dari Ketua Merangkap Anggota Haji Muhammad Yazid SAG, Wakil Ketua Merangkap Anggota KPH Purbodiningrat SE-MPA, Anggota 1. Koswanto SIP, 2. Kuntarti Puspandari SPD, 3. Bambang Setio Martono SE-MPA, 4. Budi Dewantoro SH-MSI, 5. Susiwati Lestari, 6. Haji Yose Rizal SH, 7. Ika Damayanti Fatma Negara SIP, 8. Sukron Arif Mutakin SE, 9. Agus Sumaryanto SE, ST, dan 10. Kristina Ari Retna Ningsih. 2. Tahapan pembahasan. Yang pertama, rapat kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota panitia khusus bahan acara nomor 45 tahun 2023 telah dilakukan 8 kali dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota pansus serta tim eksekutif mitra kerja dan tunis. 2.
Sebagai upaya untuk menambah masukan dan referensi, telah dilakukan agenda kunjungan kerja ke pemerintah Kota Cirebon serta konsultasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 3. Hasil pembahasan. Hasil pembahasan yang dilakukan Panitia Khusus Bahan Acara nomor 45 tahun 2023 bersama dengan eksekutif meliputi 1. Menyepakati konsideran, menimbang, dan mengingat pada rapat kerja Panitia Khusus. 2. Melakukan perbaikan redaksional pada pasal 1 angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut. Hari jadi daerah yang selanjutnya disebut dengan hari jadi adalah hari terbentuknya eksistensi suatu wilayah yang menjadi tempat awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan, baik secara ekonomis, sosial, politik, maupun kultural, dan berkeadaban. 3. Melakukan penyempurnaan pasal 2 huruf C menjadi menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. 4. Melakukan perbaikan redaksional pasal 3 dan 4 sekaligus menyepakati poin penting berikut. 1. Tanggal 13 Maret 1755 Masehi dalam kurung 29 Jumadil Awal tahun B 1680 ditetapkan sebagai hari jadi Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. 2. Tanggal 22 Juni 1812 Masehi dalam kurung 11 Jumadil Akhir tahun Alif 1739 ditetapkan sebagai hari jadi Kadipaten Pakualaman. 5. Tanggal 13 Maret 1755 Masehi dalam kurung 29 Jumadil Awal tahun B 1680 disepakati ditetapkan sebagai hari jadi daerah istimewa Yogyakarta. 6. Hari jadi daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 disepakati diperingati pada tanggal 13 Maret setiap tahunnya. 7. Panitia khusus melalui forum rapat kerja menyepakati pasal 5 sehingga setelah ditetapkan dan diundangkannya rancangan peraturan daerah ini, maka DPRD menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tanggal 13 Maret dengan agenda tunggal mendengarkan pidato gubernur. 8. Melakukan perbaikan redaksional pada pasal 6. 9. Selanjutnya pada tahap sinkronisasi pasca fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diputuskan untuk menyepakati hasil fasilitasi tersebut dalam forum rapat kerja Panitia Khusus. Adapun beberapa catatan perbaikan yang diterima dari hasil fasilitasi, yakni berupa saran perbaikan redaksional dan legal drafting pada pasal 7. 4 Romawi, penutup. Demikianlah laporan Panitia Khusus Bahan Acara nomor 45 tahun 2023 pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selengkapnya pendapat akhir fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam laporan ini. Selanjutnya, kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhormat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 5 Maret 2024. Panitia Khusus Bahan Acara nomor 45 tahun 2023. Ketua Haji Muhammad Yazid, SAG, Wakil Ketua KPH Purbodiningrat, SE-MPA. Kami mohon persetujuan. Apakah rancangan peraturan daerah dan rancangan persetujuan bersama yang telah dibacakan tadi dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan persetujuan bersama? Terima kasih. Setelah laporan Pansus dilanjutkan dengan persetujuan dan penetapan Raperda Hari Jadi DIY, dilanjutkan kembali dengan penandatanganan penetapan Raperda Hari Jadi. Usai penandatanganan, dilanjutkan pidato Gubernur DIY yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Pakualam ke-10.
Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, terhadap persetujuan bersama Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam forum rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa momen ini akan menjadi salah satu tonggak bersejarah bagi DIY. Dengan adanya persetujuan bersama dalam forum ini yang menyepakati penetapan Hari Jadi DIY akan membawa dampak berarti bagi perjalanan panjang sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, Raperda ini menetapkan peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada hari Kamis Pon tanggal 29 Jumadil Awal tahun B 1680 bertepatan dengan tanggal 13 Maret 1755 sebagai Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini akan memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi DIY sekaligus akan menjadi payung hukum bagi seluruh pihak dalam memperingati tiap tahunnya. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, demikian pendapat akhir terhadap 3 raperda yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekretaris Daerah DIY Beni Suharsono mengatakan Raperda Hari Jadi telah ditetapkan bersama dan akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan sampai bulan April tahun 2024 termasuk Rapur Istimewa peringatan Hari Jadi DIY. Sebenarnya hari ini kita mulai bahwa ini sudah sah, sudah ditetapkan antara dua belah pihak, siapa DPRD dan pemerintah daerah. Kemudian sudah sah dilakukan evaluasi tinggal memberi nomor itu berarti nomor perda nomor sekian. Kalau persetujuannya sudah ada tadi nomor persetujuan. Kalau kegiatan sudah kita jalan sampai dengan nanti sampai April kegiatan itu akan berlangsung.